Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1133 berjudul Tolong Pujilah Aku. Dan ditemani kembali dengan cover story Yamato. Diketahui Holdem muncul di sana dan menyandra Otama. Terlihat pula Holdem sama seperti terakhir kali kita melihatnya di Wano Kuni. Dan kita juga bisa melihat Speed tergeletak di tanah dalam keadaan kalah dan Yamato terlihat terkejut pula. Dan chapter kali ini dimulai dengan beberapa bagian flashback dari ceritanya Robin, tetapi kita melihat kejadian yang sama dari sudut pandang karakter yang berbeda, yang mana kita menemukan bahwa Spandim menjebak Robin untuk menenggelamkan kapal perang Marine dan juga menghancurkan kapal evakuasi. Dan diketahui Spandim tengah berbicara dengan reporter berita. Kemudian kita melihat Robin kecil melarikan diri melalui beberapa tempat. Sebagai contoh, kita melihat Robin melihat suatu buku peta di toko dan diam-diam menambahkan O'Hara ke dalam peta tersebut. Lalu kita bahkan melihat Robin memakan makanan dari tempat sampah di samping seekor anjing. Dan kita melihat reaksi orang-orang di tempat-tempat di mana Robin melarikan diri, di mana orang-orang itu berkata seperti ini. Dia sudah sepintar seorang sarjana dan tidak memiliki emosi manusia. Lihat saja jumlah uangnya. Ambil senjatamu dan buru dia. Jangan tertipu oleh penampilannya yang masih muda. Jangan kasihan, dia menggunakan sihir yang tidak diketahui apa yang dilakukan oleh marinir itu. Dia adalah musuh dunia. Lalu suatu hari ya, Robin kecil berpikiran untuk melompat dari tebing, tetapi dia berhenti karena dia ingat kata-kata Olivia dan juga Saul. Dan karena hal itu, Robin tidak jadi bundir, lalu menjauh sambil tertawa dersisi-sisi. Yang mana ya, saat itu kita mendengar banyak suara yang mengutuk Robin, tapi kita mendengar juga suara Olivia yang berkata, "Hiduplah Robin." Dan Saul juga berkata, "Kau harus bertahan hidup, Robin." Dan flashback Robin berakhir di sini dan timeline kembali ke masa kini, di mana ya kapal Great Irik berlabuh di dermaga desa, yang mana dermaga tersebut dikelilingi oleh awan laut yang bergerak seperti air. Dan kelompoknya Luffy juga tiba di desa tersebut dengan perahu dayung terbang dengan awan pulau yang menempel di dayungnya. Dan Gut, Goldberg, dan Thousand Sanigo berada di dalam atas itu, yang mana Luffy dan Usopp sangat kagum melihat hal tersebut. Lalu ada Giant yang menjelaskan tentang kapal itu seperti ini. Ini adalah Sval, yang berarti kapal kabut. Kapal ini menggunakan daya apung awan pulau untuk bergerak maju. Dan Usopp meresponnya dengan berkata, "Sungguh menakjubkan, negara ini terus mengejutkan kita." Lalu di sana Lilith berkata, "Iklim saat ini dalam Elbaf sangat sempurna. Awan pulau, awan laut, gelembung, pelangi, dan melayang, semua teknologi bisa hidup berdampingan di pulau ini." Lalu semua orang berkumpul di tengah-tengah desa dan Nami menyadari bahwa Robin mengubah gaya rambutnya. Sementara Robin juga menjawab bahwa Nami dan yang lainnya telah berdandan dengan sangat cocok untuk Elbaf. Kemudian Hairudin bertemu dengan kru topi jerami, di mana Luffy dan semua krunya berada di atas para raksasa dan memperkenalkan kepada mereka sebagai kru bajak laut prajurit raksasa baru, di mana kita melihat bahwa Root telah diikat dengan rantai besi dan dikerangkeng. Dan di sana Luffy berkata, "Sudah lama sekali Hairudin." Dan pula Hairudin meresponnya dengan berkata, "Aku sudah mendengar semua tentang tindakanmu. Tak kusangka kau adalah salah satu Yonko saat ini. Bagus sekali bos besar. Nanti aku akan memberikan perkenalan yang lebih formal. Tapi 4 orang ini semua adalah anggota bajak laut raksasa baru, salah satu kru bawahanmu." Dan di sana Gut berkata, "Senang bertemu denganmu." Namun Luffy berkata pula, "Aku sudah bilang, aku tidak butuh anak buah." Akan tetapi Hairudin juga berkata, "Tidak apa-apa, kami melakukannya karena kami ingin melakukannya." Lalu ya Hairudin menyebutkan bahwa berita tentang Big Mom yang dikalahkan telah sampai ke Elbaf juga. Gut mengatakan bahwa ini memalukan karena dia dan Lin Lin dulunya berteman.
Tapi Lin melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan kepada Elbaf. Kemudian semua orang di desa mulai pesta, namun Gert memberitahu Robin bahwa Saul telah datang untuk menunggu di sekolah di dekat desa, di mana Saul ingin menunjukkan perpustakaan Elbaf kepada Robin. Dan Robin ya berencana untuk pergi sendiri, tapi semua kru topi jerami memilih untuk pergi bersamanya. Jadi mereka menunda pestanya dulu untuk nanti. Dan kemudian Gert membawa mereka dengan Sval, yaitu kapal kabut tadi itu, dan mereka terbang untuk menemui Saul. Di mana selama perjalanan tersebut Gert menjelaskan bahwa Saul mengajar sejarah kepada anak-anak Elbaf. Yang mana Usopp yang mendengar hal itu sangat terharu atau kagum mengetahui bahwa para pejuang bahkan bekerja keras untuk belajar. Ya, ini pesan moral. Kemudian ya Gert berkata, Saul Sensei fokus pada pelajaran sejarah. Dia juga mengajar tentang berbagai buku. Ngomong-ngomong, kita sudah sampai di mata air prajurit, dan di dekatnya ada perpustakaan burung hantu tersebut. Dan mereka tiba di sebuah mata air yang sangat besar, dan begitu besarnya sehingga terlihat seperti lautan. Di mana laut di atas mata air prajurit, kita bisa melihat sebuah rumah besar di atas dahan pohon tersebut yang sangat besar. Dan ada beberapa air terjun yang jatuh dari dahan pohon ke mata air, yang mana Nami sangat terkejut melihat hal tersebut dan berkata pula, mata air itu adalah suatu pantai. Dan Gert berkata, itu benar, bagian-bagian dari pohon telah menjadi fosil dan melapuk, menciptakan pasir di sini. Dan air laut tidak akan naik dan turun, tapi ada ombak yang tercipta dari air terjun tersebut. Dan Nami meresponnya, pada dasarnya ini adalah laut. Dan selanjutnya kita bisa melihat Luffy berkata pula, baiklah, ayo kita temui orang itu. Akan tetapi Nami menarik wajah Luffy dan berkata pula, tunggu, reuni Robin harus didahulukan terlebih dahulu. Dan di sana Robin berkata, oh, jantungku berdegup dengan kencang. Dan tiba-tiba seorang gadis raksasa berlari ke arah mereka sambil berteriak bahwa Saul Sensei terjatuh dan tidak bergerak, menandakan bahwa Saul berada di pantai. Dan semua anggota kru topi jerami terkejut. Tetapi ketika Robin melihat apa yang terjadi, dia hanya tertawa dan pula berkata, konyol sekali. Dan Robin berjalan menyusuri pantai tersebut, dan kita melihat Saul terbaring telungkup di pantai. Dan saat Robin mendekat ke arah Saul sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya dan mengaum ke arahnya. Di mana kejadian ini sama seperti pertama kali mereka bertemu pada chapter 392. Dan di sana Saul meraung roar dan juga tertawa. Di mana ya itu membuat Robin berkata, tawamu masih saja aneh. Kemudian Saul mengatakan bahwa dia terlalu canggung dan tidak tahu harus memasang wajah seperti apa untuk bertemu dengan Robin. Jadi dia mencoba untuk bermain-main untuk mengejutkan Robin dengan cara pura-pura pingsan tadi itu. Kemudian ada percakapan emosional di antara keduanya, dan Saul mengatakan betapa Robin sangat mirip dengan ibunya dan bahwa Vegapunk telah menyampaikan suara orang-orang Ohara kepada dunia. Dan setelah itu kita melihat panel kelas balik di mana kita melihat apa yang terjadi dengan Saul setelah insiden Ohara. Saul menjelaskan bahwa dia terbangun sudah berada di laut. Jadi dia berasumsi bahwa api besar yang menghancurkan Ohara juga melelehkan es tempat dia di penjara. Karena itu, ia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Dan kita bisa melihat bahwa Saul memiliki beberapa bekas luka di wajah dan tubuhnya pula. Yang mana Robin yang berada di atas tangannya Saul menghentikan ucapan Saul. Dan Robin berkata, aku tidak ingin Saul, tolong jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan lagi. Pujilah aku karena aku masih hidup selama ini. Dan kemudian ya Saul memeluk Robin sambil tertawa. Di mana Saul berkata, bersisi itu yang dia katakan, dan tentu saja aku akan melakukannya. Anak seusia itu dikejar-kejar oleh seluruh dunia. Kau telah melakukannya dengan baik, Robin. Berhasil bertahan hidup selama 22 tahun dan datang sejauh ini. Dimana ya kita melihat di panel kelas balik lainnya dengan Robin kecil yang menangis di bawah hujan. Sementara di masa sekarang Robin dan Saul dengan emosi dan kegembiraan. Yang mana tangis Robin di masa lalu, dia berkata, kenapa aku harus hidup?
Ibu, Profesor, Saul, aku ingin mati saja. Aku tidak ingin hidup lagi. Tapi Robin yang ada di saat ini, dia menangis dan berkata, aku sangat merindukanmu, Saul. Dan Saul berkata di sana, dersih sisi, aku juga. Dan chapter kali ini ya, diakhiri dengan semua kru topi jerami yang menangis dengan wajah yang sangat lucu saat mereka melihat Robin dan Saul bersatu kembali. Hanya Luffy, Zoro, dan Jimbe yang tidak menangis. Dan pada paling terakhir pada chapter kali ini, Luffy tersenyum dan sangat senang atas kebahagiaan Robin. Dan chapter berakhir di sini, yang mana untuk minggu depan libur ya.